Udah Udah ada rekaman. siap. Mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elis Mariatin MPD selaku fasilitator kelas A calon guru penggerak angkatan 11. Mohon izin Ibu, kami dari kelompok 5 akan melakukan proses coaching yang mana nanti sesi pertama Ibu Tita menjadi coach dan saya sendiri menjadi coaching. Kita mulai ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tita. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ipa, kabar baik. Gimana Bu Ipa kabarnya? Alhamdulillah sama Bu, alhamdulillah sehat. Ya Bu, boleh minta waktu Ibu sebentar? Boleh Bu. Kayaknya ada sesuatu hal yang mau Ibu sampaikan Bu. Iya Bu. Juga ada di depan ruang olahraga saya Bu, nggak biasanya gitu. Ya Bu, saya lagi bingung nih. Bisa nggak ya Ibu memberikan waktu gitu untuk saya cerita sebentar aja? Boleh Bu, silakan masuk Bu ke ruang saya. Ya Bu, makasih Bu. Baik Bu Ipa, bagaimana Bu Ipa? Kelihatannya ada sesuatu hal yang ingin Ibu Ipa ceritakan kepada saya. Kira-kira apa sih Bu tujuan Ibu bercerita nih untuk hari ini ke saya itu Bu? Ada apa sih Bu? Gini Bu, saya lagi pusing dan bingung banget Bu, karena saya punya permasalahan di kelas saya. Tujuan saya datang ke Ibu, mudah-mudahan saya bisa dapat solusi dan masukan dari Ibu tentunya untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Oh, emang Bu Ipa ada masalah apa di kelas gitu? Sampai Bu Ipa itu bingung gitu, ngerasa bingung. Sok silakan Bu cerita aja kepada saya. Insya Allah saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Ibu. Gini Bu, saya tuh sekarang kan pegang kelas 4 ya Bu. Kelas Ya, 4 ini berbeda dari kelas yang pernah saya pegang dari tahun-tahun sebelumnya. Saya punya masalah, walaupun kelas saya hanya 32 orang, tapi saya punya satu anak yang selalu membuat ulah di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Bu. kalau boleh tahu Bu, kira-kira Bu, si anak itu kenapa ya bisa seperti itu? Apa ada hal yang menjadi faktor gitu Bu? Si anak itu bikin onar seperti itu atau mengganggu teman yang lain? Yang selama ini setelah saya berjalan 3 bulan ini saya perhatikan anak itu kayaknya punya berbeda dengan teman-temannya yang lain, Bu. Dia tuh selalu membuat olah, kemudian suka berteriak-teriak sendiri ketika saya sedang mengajar. Kemudian mengganggu temannya yang sedang fokus. Kemudian banyak lagi lah tingkahnya yang lain yang membuat saya bertanya-tanya gitu. Mungkin anak ini punya apa ya? Harus ditangani dengan sesuai ini apa ya? Kebutuhan khusus kayaknya Bu, seperti itu. Soalnya berbeda sekali dengan teman-temannya tingkahnya tuh gitu. Berarti si anak itu hiperaktif kayak gitu ya Bu ya? Iya, selain hiperaktif, dia juga punya permasalahan tuh lambat menerima pembelajaran. Karena sampai saat ini dia sudah masuk ke kelas 4, dia belum bisa menulis dengan rapi dan belum bisa membaca, Bu. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 3, dia pun sama permasalahan wali kelas sebelum Ibu itu seperti itu. Iya. Permasalahannya waktu kelas 1 sampai kelas 3, dia tidak setemperamental sekarang, Bu. Dia tidak emosian. Dia hanya tidak mau menulis dan tidak mau membaca. Tapi ketika masuk ke kelas 4 ini, dia menjadi emosian, selalu apa ya, mengganggu lah intinya ke teman-temannya yang lain. Oke Bu, tapi Ibu sudah coba Bu untuk menghubungi orang tua dia gitu Bu. Jadi ditanya kenapa sih anak itu bisa berkelakuan seperti itu? Apakah di rumahnya dia
mungkin ya ada kejadian yang tidak dia harapkan, mungkin yang dilakukan oleh orang tua sehingga dia di sekolah itu bisa seperti itu gitu Bu. Ya, Berarti cerita dari orang tua lah seperti itu. saya sudah berusaha ya Bu selama 3 bulan ini untuk mengetahui dan mengamati tingkah lakunya sehari-hari. Saya juga sudah berusaha untuk bertanya kepada teman-temannya bagaimana di lingkungan tempat tinggalnya juga, bagaimana orang tuanya memperhatikan atau apa ya sikapnya terhadap dia gitu di rumah. Berarti Ibu sudah coba untuk menghubungi orang tua, Udah, eh, ya, seperti itu ya, sudah ditelusuri lah Bu ya untuk ya, indikasi itu seperti apa sih anak itu. ya, Kalau ada seumpama Ibu ya. skala 1 sampai 10 nih Bu. Misalnya skala Hmm. 1 itu Ibu tidak ada apa ya um- upaya sama sekali untuk apa ya untuk menangani anak ini. Kalau Hmm. 10 Ibu ada bisa dibilang Ibu sudah maksimal lah. Nah, Ya. saya mau tanya Bu Ipah itu dari skala 1 sampai 10 nih kalau ada di skala dari kasus ini yang Bu Ipah ceritakan, kira-kira Bu Ipah itu ada di skala berapa, Bu? Saya mungkin sekarang merasa hanya berada di posisi 5, Bu. Karena saya masih merasa belum bisa untuk mengatasi permasalahan dia, apa ya, membantu dia dan membantu teman-temannya yang lain untuk belajar lebih maksimal di dalam kelas gitu, Bu. Nah, itu berarti Ibu sudah ada usaha ya, Bu, Iya, sedikitnya untuk eh, usaha 5 itu mungkin tengah-tengah ya, Bu. Berarti Ibu iya, untuk maksimal ke 10, berarti Ibu harus lebih kerja keras lagi, Bu, untuk iya, menangani mungkin kasus seperti ini yang inklusif itu mungkin di sekolah lain juga sama, Bu. Banyak lah kejadian. Bahkan iya. ya mungkin berbeda saja sih untuk apa ya untuk kasusnya, Bu. Cuma anak inklusif itu kan sebenarnya untuk apa ya gejalanya itu beda-beda ya. Ada yang Iya. dia tantrum, ada yang dia emang pendiam gitu, tidak bisa ditanya sama sekali. Tapi untuk kasus ini Bu Ipa sudah ada usaha nih dari skala 1 sampai 10 Bu Ipa sudah berada di skala 5 lah seperti itu. Jadi Bu Ipa juga sudah ada usaha Bu yang baik Bu. Alhamdulillah berarti Bu Ipa perlu kerja keras lagi mungkin untuk memaksimalkan eh, dari skala itu Bu nilai itu. Jadi Iya. untuk mendapatkan skala tersebut Bu, Ibu kira-kira apa sih Bu mengalami tantangan atau hambatan yang Ibu rasakan gitu atau ada gangguan-gangguan nggak sih Bu ketika Ibu menangani mungkin masalah anak ini Bu? Mungkin tantangannya karena si anak ini orang tuanya juga sama ya, berkebutuhan khusus karena pertama dia kendalanya tidak punya HP. Otomatis Hmm. saya harus apa ya, pakai pelantara gitu Bu ya. Pelantara kepada teman atau orang tua temannya untuk menitipkan misalnya, menitipkan amanat saya untuk orang tuanya. Kemudian eh, orang tuanya itu kan kayaknya temperamental banget gitu sama anaknya gitu. Si anaknya itu kayak yang butuh perhatian. Mungkin kalau misalnya saya akan lebih memperhatikannya lagi kayaknya deh Bu ke depannya gitu ya untuk mengatasi tantangan ini. Berarti Bu mungkin bisa ditarik Hmm. benang merahnya berarti si anak tersebut sering melakukan gangguan kepada Hmm. teman-temannya berarti dia itu faktor X dari orang Dari tuanya. orang tuanya ya. Dia diperlakukan eh, Hmm. seperti itulah ya untuk Ya. tidak nyaman lah anak itu. Hmm. Berarti orang tuanya juga Bu, kalau boleh tahu orang tuanya juga dia eh, biasa seperti itu, maksudnya eh, inklusif juga atau tidak Bu? Iya sama inklusif juga. Oh Itulah dua tentang orang ya. tuanya tuh. Oh Iya. iya iya. Jadi satu satu keturunan gitu Bu. Kalau misalnya saya amati dan saya tanyakan kepada orang tua dan tetangganya terdekat itu sama semuanya anaknya seperti itu. Mungkin itu menjadi tantangan terberat saya Bu. Untuk Betul apa Bu. ya? Untuk berkolaborasi dengan orang tuanya susah kan ya Bu ya? Itu mungkin tantangan saya. Iya, Bu. Karena mungkin dari pihak orang tuanya berdua dia inklusif juga, terus Sama. dari dianya juga sama seperti itu Iya, kakak-kakaknya juga berarti iya. berarti semua sama dari keluarganya tuh mungkin inklusif tapi mungkin beda itu kali ya Bu beda Beda apa ya. beda Beda ke beda apa? kayak beda apa ya namanya beda
kayak beda gangguan kalinya, ada yang Betul. apa ya, dia Ada yang belum ya. ada yang tidak bisa berbicara, maaf ya. Kemudian ada juga yang hanya emosian. Kemudian dia makan plus, Bu. Selain dia keterlambatan dalam belajar ya tentang menerima pembelajaran, dia juga temperamental gitu. Mungkin itu tantangan saya ke depan ya, Bu, Iya betul. untuk mengatasi masalah anak ini. Lalu rencana Bu Ipah Bu untuk melakukan aksi nih selanjutnya mungkin Ya, ya untuk mencapai tujuan Bu Ipah nih, ya ya, mudah-mudahan saya selalu akan membantu Ibu Bu. ya. Apa sih Terima Bu yang kasih, Bu. akan Ibu rencanakan gitu sama Ibu harapkan untuk ya mungkin masalah ini Bu ke depannya? Mungkin saya akan memberikan perhatian lebih lagi sama dia ya. Kemudian untuk mengatasi anak-anak yang normalnya, mungkin saya akan lebih memberikan apa ya, kayak pengertian lah gitu, semacam pengertian bahwa ini anakmu ini beda loh dari kalian, misalnya gitu ya. Kemudian jangan sampai ada kata-kata anak anak itu saja yang apa ya, yang saya perhatikan dan anak yang lain merasa kecewa dan merasa diistimewakan. Saya tidak mau seperti itu ya, Bu. Saya ingin adil terhadap anak yang normal dan ada anak yang itu juga gitu. Makanya akan mungkin tujuan yang pertama, apa sih rencana saya gitu ke depannya, saya akan lebih perhatian lagi sama dia. Kemudian khususnya di sekolah saya akan memberikan perhatian penuh gitu, Bu. Membimbing dia misalnya ke keterampilan yang dia bisa gitu. Iya, Saya iya. akan membimbing dia gitu. Supaya apa ya? Dia belajarnya lebih fokus, intinya tidak mengganggu temannya lah. Kalau misalnya dia udah ada kesukaan misalnya gitu. Pasti dia juga kan sibuk dengan dunia sendiri kan, Bu, ya kalau anak yang seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang akan saya lakukan ke depannya. Itu ide bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali dan Mhm. sangat setuju lah. Biasanya untuk anak yang seperti itu yang tantrum, mungkin dia Ya, punya energi yang lebih Bu. Jadi ya. energi yang lebih itu bagaimana ketika disalurkan, apakah Mhm. itu menggambar atau dan lain-lain ya. Jadi dia mungkin ya seperti yang Bu Ipah tadi bilang, dia Ya. akan teralihkan gitu Bu. Itu Mhm. salah satu apa ya Bu untuk ide yang saya sangat setuju gitu Bu. Karena mungkin ya di sekolah ini mungkin sama. Jadi ketika kita ke sekolah pun sama kok untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kenapa dia hiperaktif? Karena energi dia itu tidak terserap gitu Bu. Betul Dan saya sekali. setuju banget untuk apa ya untuk saran dari Ibu ya Bu, lebih cepat lebih bagus Bu penanganannya Bu. Ya, Jadi siap. mungkin agak apa ya ke anaknya juga kita lebih diperhatikan ya Bu, mungkin bisa seperti itu. Jadi Ya. anak itu merasa oh iya deh saya tuh diperhatiin gitu. Ada satu hal mungkin yang dari keluarganya dia tidak bisa didapatkan tapi Bu Ipah Mhm. dapat gitu dia bisa dan lain-lain mungkin dari perhatian seperti itu. Iya. Jadi Iya. komitmen apa Bu nanti selanjutnya ya Bu yang akan Bu Ipah lakukan Bu, untuk menjalankan aksi tadi tah, untuk dari perhatian, untuk menyalurkan dan lain-lain gitu. Mhm. Saya akan memberikan apa ya, memberikan aksinya tuh dia terlihatnya dia tuh suka sekali untuk mewarnai, Bu. Ketika Menggambar. dia mewarnai, hasilnya tuh bagus sekali. Beda dari anak-anak normal Ya, yang lain gitu kan. Berarti dia tuh punya keterampilan yang lebih dari itu kan. ya, Jadi saya akan memfokuskan, memberikan perhatian, khususnya membuat dia nyaman dulu lah gitu, berada di dekat saya gitu, supaya dia fokus untuk apa ya, keterampilan yang dia miliki gitu. Kemudian kan kalau sudah keterampilan itu dia miliki, dia sudah fokus, dia tidak akan mengganggu temannya lagi gitu. Seperti betul. itu kayaknya. Betul, Bu. Saya sangat setuju, Bu. Saya Ya, akan dukung untuk ya, ide siap. Bu Ipah itu, apalagi sampai ke aksinya ya, Bu ya. Ya. Jadi untuk meningkatkan, Bu, yang Hmm. tadi ya, Bu, dari apa ya, dari beberapa hal yang sudah Ibu lakukan, Bu, Ya. dari progres lah seperti itu ya. Eh, Kira-kira, Bu, nanti siapa yang akan membantu ibu gitu untuk menjalankan komitmen tersebut. Misalnya ibu kan pasti butuh partner nih, Betul sekali. apalagi di sekolah ya kita sekolah Ya. kita tahu sendiri lah banyak guru dan lain-lain. Mungkin guru-guru yang lain juga harus tahu Bu anak Iya, inklusif itu. Jadi dia itu bisa lebih diperhatikan lah seperti itu. Jadi betul penanganan sekali. juga, kepentingan juga beda. Jadi jangan sampai si anak tersebut malah jadi tidak tahu guru lain malah dia seperti orang normal gitu pasti lebih emosi lah seperti itu Bu. Jadi Betul, betul. saya pengen tahu tuh
nanti Bu pihak siapa nih yang akan Ibu libatkan untuk membantu gitu Bu untuk menjalankan komitmen Ibu tersebut tadi? Pastinya saya akan bercerita kepada ibu kepala sekolah ya tentunya, kemudian minta dukungan dari seluruh yang ada di sekolah gitu, guru-guru yang lain mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu, untuk saling mengingatkan dan untuk saling memperhatikan si anak ini gitu, supaya dia tuh nyaman berada di sekolah. Karena kan poinnya tadi kan dia tidak nyaman berada di rumah gitu kan. Sekalipun dia sakit dia mau sekolah Bu, nggak mau diam di rumah, berarti itu kan ada sesuatu di rumah itu kan yang membuat dia selalu termotivasi untuk terus bersekolah, tidak mau di rumah gitu. Nah dari itu saya akan selalu memperhatikan, kalau misalnya tidak bisa dengan orang tuanya, saya akan dengan saudara-saudaranya yang lain yang mungkin normal gitu ya Bu, yang bisa membantu gitu. Kalau misalnya di lingkungan masyarakatnya. Kalau di sekolah berarti seluruh aspek yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, rekan-rekan saya yang lain juga harus ikut berkolaborasi untuk mengatasi anak ini gitu. Itu Supaya ide yang sangat bagus banget Bu, karena ya, mungkin Ibu juga sudah menerapkan Bu dari betul. nilai guru penggerak kita lah yang bersikap kolaboratif, Iya, yang bisa bekerja sama dengan guru lain Bu, karena iya, kita juga tidak bisa kerja sendiri apalagi menangani iya, mungkin anak yang berkebutuhan khusus Bu. Kita pasti melibatkan guru, betul mungkin sekali. misalkan dia juga pasti naik kelas nanti kan. Jadi Iya, sudah tahu diancang-ancang oh iya anaknya seperti itu, treatmentnya seperti iya. itu. Saya sangat setuju Bu untuk ide Ibu. Ibu juga sudah melaksanakan nilai guru penggerak ya sebagai kolaboratif. Iya. Mudah-mudahan Bu, saya tunggu perkembangan yang signifikan Bu, mungkin dari perkembangan ya Bu. Ibu juga jangan sungkan untuk bercerita kepada saya. Saya mudah-mudahan selalu menjadi pendengar yang baik untuk Bu Ipa. Jadi Amin, saya terima juga kasih Bu. lihat Bu progres dari anak tersebut seperti apa. Dan saya yakin sih untuk metode penanganan yang tepat, ada kolaborasi juga yang bagus. Mungkin lambat laun si anak itu pasti akan berubah ke jauh lebih baik Bu. Seperti itu, Ya, makanya diperlukan untuk kolaboratif seperti itu Bu. ya. Itu luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tita, saya sudah lega nih, sudah cerita, sudah ada masukan, dan solusi yang terbaik yang akan saya ambil selanjutnya, itu saya sudah dapatkan hari ini. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf kalau sudah mengganggu ya Bu ya. Ya, Tidak apa-apa Bu, ya. tidak mengganggu sama sekali. Mudah-mudahan nanti saya cerita-cerita lagi dengan masalah-masalah yang lain, Ibu mau memberikan Bu, masukan. Ya, ya, Bu Insya ya. Allah saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Bu Ipah Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya Assalamualaikum sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum Bu Ipah. Waalaikumsalam Bu Tita. Apa kabar Bu Ipah? Alhamdulillah baik. Bu Tita gimana hari ini? Alhamdulillah Bu sehat Bu. Gini Bu, saya mau sharing Bu ke Ibu. Ibu ada waktu nggak Bu? Mungkin sharing saya ini memerlukan waktu yang agak lama gitu Bu. Ada Bu, silahkan, saya lagi santai Bu. Ada apa ya? Kayaknya serius banget nih. Iya ini Bu, saya mau sharing tentang anak kelas saya Bu, di kelas 9. Hmm, Em, ada beberapa anak lah Bu. Cuma satu yang menjadi PR Bu. ya. Anak ini 3 bulan masuk ke kelas 9 itu sudah 3 kali Bu masuk ke ruang BK dengan masalah yang beda-beda seperti itu Bu. Hmm, kenapa anak itu bisa seperti itu ya Bu? Ya saya mengoreksi lah karena kelas 8-nya itu dia saya wali kelas saya wali kelasnya juga Bu. Sekarang kelas 9 juga sama. Hmm, Ya mungkin dia karena putus cinta Bu. Jadi dia tuh banyak bikin onar gitu Bu dengan kesalahan yang berbeda-beda Bu. waduh. Jadi tentang hati ya Bu ya? Tentang Ya hati. sepertinya sih saya memprediksi dia itu kayak
kecewa putus dengan ya Hmm, pacarnya, sehingga iya. dia berontak. Jadi dia tuh kayak nakal ya, ini saya nih seperti ini, saya udah Hmm, kali Bu bolak-balik ke ruang BK, saya bisa menangani anak-anak lain apa di kelas lain yang wali kelasnya minta bantuan saya, kebetulan saya juga tim TPPK di sekolah saya lah Bu lah, seperti itulah. Tapi ya seperti itu Bu, anak saya sendiri saya saya berdiskusi dan mudah-mudahan sharing bersama Bu Ipa saya sedikitnya agak punya gambaran lah seperti apa nanti. amin Bu ya. Jadi tujuan Bu Tita untuk ngobrol kita hari ini untuk apa ya? Saya ingin ya membahas untuk eh, ya masalah siswa saya, salah satu siswa saya yang dia karena percintaan tuh malah jadi putus dari percintaan tuh malah jadi kolab gitu Bu. Jadi dia tuh dari pelajaran turun drastis, dia masuk ke 10 besar waktu kelas 8 yang saya jadi wali kelasin juga. Kebetulan kelas 9 juga kan itu di rolling tuh diacak. Saya Siap. juga dapat Bu. Dari pembelajaran dia turun dan dia tuh sekarang tuh bolak-balik tuh ke ruang BK terus dengan masalah yang berbeda, dari dia bawa rokok lah, terus dia juga apa namanya tuh melakukan kesalahan tuh kayak ya berkelahi lah seperti itu Bu, dengan terus dia juga tidak masuk pembelajaran selama 1 jam 2 jam pelajaran, 1 jam dia menghilang dan dia ada di kantin seperti itu Bu. Eh, Kemudian apa yang Ibu lakukan setelah melihat perubahan dari anak tersebut gitu? Eh, Apa Saya saja? lakukan itu Bu, yang pertama itu saya ada intern sih sama dia, saya Hmm, bawa dia ke ruangan saya, ke ruang olahraga, saya ngobrol berdua sama dia, dia tuh kayak ada amarah gitu Bu, entah itu ke orang tua dia atau ke ya. ya putus ini sih, tapi dia dengan gengsinya gede dia tuh kayak enggak Bu, ngapain saya kayak gitu gitu Bu, yang namanya juga anak remaja lah Bu, kita juga pernah mengalami mungkin ya. Betul. Dia ngomong gitu tuh Bu. Jadi sebelum ke orang tua dan guru BK, saya tuh coba untuk menangani anak saya sendiri Bu. Seperti Hmm, itu. Memang dia tidak terbuka. Enggak Bu, kayak gitu ngapain lu? Saya gitu-gitu kayak gitu. Seperti itu si anaknya tuh. hmm, Ketika yang pertama, yang kedua, saya manggil orang tua dia. Karena itu berhubungan dengan pembelajaran guru lain yang iya. Terus Bu? ya seperti itulah Bu, untuk pembelajaran lain yang kayak sepertinya dia tuh emang pengen berontak lah seperti itu Bu. Betul sekali. Karena perasaannya yang mungkin hancur ya Bu. Jadi untuk apa ya? Untuk mencari perhatian gurunya ataupun Hmm. mencari perhatian mantannya kembali itu dengan Ya, cara yang salah mungkin ya Bu ya. tuh. Terus bagaimana cara ibu supaya mengembalikan gitu motivasi si anaknya itu untuk belajar kembali seperti biasa? Saya ada treatment sih Bu, dari chatting, dari sering berkomunikasi dengan dia, dengan orang tua dia juga saya coba untuk berkomunikasi dengan baik lah seperti itu Bu, untuk Ya. saat yang saya apa ya, Hmm. yang saya lakukan lah seperti itu Bu. Oh, oh. Jadi setelah ibu udah melakukan beberapa cara untuk mengatasinya ya. Iya, betul. Kemudian dari skala 1 sampai skala 10 gitu. Sudah sampai skala berapa itu ibu sudah bisa mengatasi masalah ini gitu? Ya, mungkin skala 5 Bu. Saya sudah Hmm. berusaha ya semaksimal mungkin, tapi ya saya rasa saya masih di skala 5 lah. Hmm. Berarti kalau misalnya ibu ingin si anaknya berubah lagi ke semula ya, dengan berprestasi lagi, dengan hatinya kembali utuh dan tidak seperti ini, masih banyak hal yang harus ibu lakukan mungkin ya. Betul Bu. Kemudian eh, tindakan apa yang akan ibu lakukan selanjutnya, Bu? Saya mungkin akan coba Bu membantu dia mungkin dengan cara saya ngobrol dengan mantan dia mungkin ya, itu salah satu cara. Saya tip Ya, nanti nih saya sudah coba betul juga. sekali. Mhm. Ya dia masih tetap marah-marah lah seperti itu. Tapi saya udah coba beberapa cara lah, untuk dari orang tua, guru BK, guru kesiswaan juga itu sudah kumpul lah, udah menangani lah mereka, dia tuh seperti apa, dari dia mulai kesiangan sekarang sudah jarang. Mungkin sekarang dia udah nggak, agak terlalu bikin onar kali ya. Cuma kekesalannya itu tuh ngomong-ngomongnya tuh suka teriak-teriak itu masih kayak gitu. Iya. Jadi masih ada ya kata-katanya yang suka Tuh, ucap-ucapan kasar yang masih suka terlontar gitu ya, Bu. Kalau ya, masalah kedisiplinan mungkin sudah berubah ya sedikit-sedikit tuh. gitu ya.
eee, siapa nanti yang akan menjadi apa ya, yang akan membantu Ibu untuk mengatasi masalah dia untuk menjadi pulih kembali, Bu? Saya sudah coba berkolaborasi Bu dengan orang tua dia, Hmm, dengan lokasi kesiswaan, dengan guru BK, dan bahkan eh, apa ya, OSIS juga Bu. Saya libatkan lah untuk berkolaborasi lah dengan mereka. Ini bagaimana Bu anak saya bisa mengatasi masalah kelas lain, saya bisa mengatasi masalah lain, tapi anak saya sendiri saya tidak bisa. Saya takluk nih merasa percintaan itu emang ya hmm, itu kayak kesal kayak gitu Bu. Saya sudah mencoba lah semuanya dan alhamdulillah ada perubahan yang signifikan lah Bu. Meskipun gitu, sedikit, sedikit perubahan. iya. Tapi mudah-mudahan selanjutnya dengan Ibu selalu berkolaborasi untuk membantu dengan semua yang guru-guru yang lain ya, mendorong atau apalagi sudah Ya, melibatkan keluarga, mudah-mudahan si anak ini nanti udah jadi terbuka lagi ya pikiran dan hatinya untuk amin. untuk kembali ke semula gitu pemikirannya Ya, bahwa tidak selamanya patah hati itu harus hancur gitu ya. ya Ya, Bu. ada kan? Mudah-mudahan. Patah hati itu harus apa ya? Kita teh harus jadi lebih sukses dari yang kemarin gitu. Jangan sampai kita jadi hancur. Itu Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu terus termotivasi untuk mengatasi anak ini ya, memulihkan anak ini kembali gitu Amin. sampai atau kata yang lain ke jalan yang benar kembali kayak ke semula gitu. Saya akan Amin. mendukung Bu, saya akan mendengarkan semua cerita Ibu yang lalu dan saya juga akan melihat nanti atau lagi apa ya perkembangan anak ini selanjutnya bagaimana Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya sering ke Ibu jadi agak lega Bu. Saya sangat Alhamdulillah. mau ngobrol sama Ibu Bu. Setidaknya saya lega dan saya mempunyai solusi juga lah. Ternyata ya anak seperti itu emang butuhlah perhatian dari kita Betul Ibu sekali. sebagai wali kelas dan guru-guru lainnya seperti itu. Ya, Terima kasih ya betul Bu sekali. atas waktunya Bu. Ya Ya, Bu mudah-mudahan Tita. next kita bisa sharing lagi Bu lah ke hal-hal yang Pasti, mungkin lebih mengasihkan kali ya Bu ya. pasti Bu. Saya tunggu ya Bu ya. Siap Ya. Bu. Terima kasih Bu Ipa atas waktunya ya. Siap, sama-sama Ibu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita kembali ke itu, Bu, ke